Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nimadi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan, yaitu dimana beberapa hari kemarin, yaitu saya mengerjakan handphone Xiaomi Mi Max 3. Ini kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Mohon maaf, saya baru sempat menerusin di bagian part kedua ini, yaitu perbaikan Xiaomi Mi Max 3 dengan kerusakan kondisinya seperti ini teman-teman. Sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu kerusakan bagian touchscreen yang tidak bisa berfungsi dan juga bentuknya seperti ini teman-teman. Itu kendalanya biasanya disebabkan oleh yang sudah lama rusak dan dipaksa selalu digunakan, dan ada bagian flek warna hitam di bagian bawah teman-teman. Untuk di part ke-1 atau di episode yang pertama, yaitu saya membahas tentang tips bagaimana cara menghapus tompel atau menghilangkan flek warna hitam yang besar dan juga sangat banyak. Yaitu sebelumnya ada flek warna hitam yang kecil ya teman-teman, dan setelah saya proses untuk memisahkan touchscreen, itu ada tompel atau keluar tompel yang sangat besar dan juga sangat banyak. Di bagian ini saya coba untuk pembongkaran dulu, yaitu agar kalian bisa lebih paham proses dari awal pengerjaan sampai selesai teman-teman. Sebelum kita proses untuk mengerjakan, kita lapisi dulu di bagian kaca touchscreen yang retak, yaitu tujuannya untuk menghindari resiko teman-teman. Jadi kita bisa melapisi menggunakan solasi bagian kaca yang retak teman-teman. Oke, kita siapkan alat separator dengan suhu yang sudah kita setting sebelumnya. Kalau saya menggunakan suhu panas di angka 70 maksimal 75. Dan setelah panas tercukupi, kita gunakan mika tipis yang lentur. Untuk mikanya kita bisa menggunakan bekas dari tempered glass yang full. Itu terdapat mika apabila kita membeli touchscreen, maksud saya bukan touchscreen ya teman-teman, pelindung touchscreen atau tempered glass yang full screen. Itu ada mika, kita bisa menggunakan sebagai alat, yaitu untuk mempermudah pembongkaran LCD. Setelah kita membongkar LCD dari frame, kita lanjut untuk yaitu membuka di bagian fleksibel touchscreen-nya. Karena di bagian fleksibel touchscreen ini nempel ke bagian soket LCD ya teman-teman, atau nempel sama soket yang terdapat di bagian fleksibel LCD. Jadi ada dua lapis, yaitu fleksibel touchscreen dan juga fleksibel LCD. Setelah kita panasi menggunakan alat separator, kita gunakan kawat pemisah. Kalau saya menggunakan kawat pemisah ukuran 0,03 mili teman-teman. Untuk kawatnya sangat kecil, apabila sering putus kita harus menggantinya, atau bisa menggunakan kawat yang agak lebih tebal, yaitu menggunakan 0,05. Kalau 0,08 terlalu kebesaran teman-teman, atau terlalu ketebalan. Oke, kita lanjut untuk fokus mengerjakannya, yaitu memisahkan touchscreen dari LCD-nya. Di tahap ini juga harus hati-hati. Setelah kita memisahkan touchscreen-nya, perhatikan pada LCD-nya itu masih ada bekas sisa sesetan atau bekas dari kita memisah touchscreen-nya, pasti terdapat sisa lem teman-teman. Dan setelah kita proses selesai memisah touchscreen-nya, jangan senang dulu karena prosesnya belum sampai di sini. Kita coba untuk pengecekan dulu, yaitu untuk mengetahui yang awalnya flek warna hitam di bagian bawah yang sedikit, itu setelah kita pisah pasti keluar tompel yang sangat besar. Karena biasanya kalau timbul tompel yang sangat besar dan sangat banyak setelah kita memisahkan touchscreen, itu kebanyakan di bagian LCD yang sudah lama atau tipe handphone yang sudah lama, itu biasanya keluar tompelnya teman-teman. Meskipun kita sudah hati-hati dan menggunakan kawat yang kecil, itu biasanya masih keluar tompelnya.
Untuk bagian part pertama kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk cara menghapus atau menghilangkan tompel dan flag warna hitam yang besar dan juga banyak. Sebelum kita proses sebelum kita proses pemasangan touchscreen, kita siapkan touchscreen yang baru dan kita cek kondisi yaitu touchscreen yang baru sebelum kita proses pemasangan. Oke, pastikan fleksibel touchscreen sesuai tipe seri infonya ya teman-teman. Dan setelah kita bersihkan LCD dari sisa-sisa lemnya, tinggal kita coba untuk pengetesan touchscreen yang baru. Ini belum saya pasang ya teman-teman, karena proses pemasangannya itu harus menggunakan lem OK. Oke, kita tes dulu untuk fungsi touchscreen-nya. Jadi untuk sekali lagi saya ingatkan, untuk di bagian part pertama yaitu cara menghapus tompel yang sangat besar seperti ini dan juga sangat banyak sekali. Hampir keseluruhan layar LCD itu terdapat flag warna hitam atau tompel yang sangat besar seperti ini. Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi bagaimana cara menghapus atau menghilangkan tompel dan flag warna hitam yang sangat besar dan juga sangat banyak sekali. Oke, jadi setiap kali mengerjakan proses penggantian touchscreen atau glass, apabila muncul tompel itu jangan panik teman-teman. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dan untuk penggantian LCD. Jadi sebelum kita mengganti LCD, kita bisa berusaha untuk perbaikan dulu atau kita berusaha memperbaiki LCD yang orisinal dari bawaannya. Sedangkan yang ini adalah spare part yang saya gunakan, yaitu sesuai tipe serinya touchscreen Xiaomi Mi Max 3 beserta menggunakan lem OK kering universal dengan ukuran 8 in. Oke, sebelum kita proses pemasangan lem OK kering, kita bersihkan dulu sisa-sisa debu atau sisa lem yang terdapat di LCD teman-teman. Usahakan LCD benar-benar bersih sebelum kita proses pemasangan lem OK. Oke, kita lanjut pemasangan lem OK. Kita ratakan sedikit seperti ini, kurang lebih sekitar 2% sampai 5%. Selanjutnya kita tinggal meratakan menggunakan alat roll. Oke, jika masih ada sisa lemnya, kita bisa memotong sesuai ukuran LCD-nya. Jika sudah selesai pemasangan lem OK kering, kita siapkan yaitu touchscreen yang sudah kita tes tadi, yaitu dengan kondisi fungsi touchscreen sudah benar-benar normal sebelum kita pasang teman-teman. Oke, di bagian ini kita letakkan LCD sambil kita kasih tatakan di bawah LCD. Kita letakkan LCD-nya ke frame dan kita akan proses pemasangan. Di bagian ini pemasangan touchscreen di bagian atas dulu ya teman-teman, atau di bagian yang ada bagian lubang kamera depan. Kita lepas dulu lem OK keringnya dan kita presisikan yaitu touchscreen yang baru. Kita lepas dulu untuk plastik stiker di belakang atau di bagian touchscreen-nya. Kita presisikan dan perhatikan di bagian tangan kiri tugasnya yaitu mengasih jarak renggang. Kenapa saya memasang di bagian atas dulu? Karena di bagian bawah terdapat fleksibel teman-teman, yaitu tujuannya untuk mempermudah pemasangan. Setelah kita presisikan touchscreen-nya, kita angkat LCD bebarengan touchscreen sambil kita kasih jarak renggang di bagian tangan sisi kiri, dan setelah itu kita lihat posisi di belakang LCD apakah sudah presisi antara LCD dan juga touchscreen. Apabila sudah presisi, kita tinggal pemasangan, yaitu secara manual dengan cara menekan menggunakan ujung kuku sambil kita dorong. Untuk menekannya dan juga mendorongnya itu pelan-pelan ya teman-teman, tidak terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti bisa menyebabkan LCD rusak ataupun fungsi touchscreen bisa error teman-teman. Apabila kalian sudah menggunakan atau mempunyai alat paper remover, coba digunakan dengan semaksimal mungkin. Karena seringkali ini saya proses penggantian touchscreen maupun glass seringkali menggunakan teknik atau metode dengan cara manual tanpa menggunakan alat paper remover. Ini tujuan saya
bikin konten, yaitu perbaikan atau penggantian touchscreen dengan cara manual. Tujuannya apabila salah satu beberapa kalian mungkin teknisi pemula yang pengen belajar atau belum mampu mempunyai alat paper remover, kalian bisa menggunakan teknik secara manual seperti ini, yaitu dengan cara menekan secara halus sambil kita dorong. Jika sudah selesai seperti ini, kita tinggal pengetesan teman-teman. Sudah sukses untuk pemasangan touchscreen, tapi jangan senang dulu. Yang penting untuk pemasangannya sudah tidak ada gelembung udara dengan cara metode menggunakan teknik manual. Kalau saran saya menggunakan teknik manual untuk menghindari risiko agar gelembung udara tidak ketinggalan di tengah LCD. Usahakan pertahankan di bagian tangan sisi kiri, yaitu tujuannya untuk mengasih jarak renggang antara LCD dan juga touchscreen agar tidak menempel secara otomatis yang bisa membuat atau bikin gelembung udara ketinggalan di bagian tengah layar LCD teman-teman. Jika sudah selesai, kita tinggal coba menyalakan handphonenya dan sambil kita cek, kita lepas untuk plastiknya dan perhatikan di bagian layar LCD-nya tidak ada sisa gelembung sama sekali. Dan pemasangannya alhamdulillah rapi dan juga presisi. Dan yang terutama itu yang paling penting, untuk flag warna hitam atau tombelnya sudah hilang permanen, tidak keluar lagi setelah kita selesai penggantian touchscreen. Apalagi pemasangannya secara manual teman-teman, sambil kita tekan-tekan secara manual tanpa menggunakan alat paper remover. LCD-nya kembali bersih, masih menggunakan originalnya, tanpa harus kita mengganti LCD satu set. Tinggal kita pengetesan ulang sebelum kita merakitnya. Dan ini adalah hasil setelah saya selesai merakitnya semua teman-teman. Alhamdulillah perakitan presisi, rapi, dan LCD-nya pun tidak ada kerenggangan dan tombelnya sudah hilang permanen, tidak muncul kembali. Tinggal kita pengetesan ulang sebelum handphonenya diambil pelanggan atau sebelum saya pengiriman balik ke alamat beliau yang sudah mengirim. Ini saya coba untuk tes di multi-touch apakah support 10 jari atau tidak teman-teman. Oke, perhatikan pada jari saya saat telah saya coba untuk menekan satu persatu di bagian layar touchscreen-nya. Oke, ke 10 jari saya bisa berfungsi dengan normal di multi-touch-nya ya teman-teman. Jadi untuk penggantian touchscreen di Mi Max 3 ini support 10 jari. Kita coba lagi, perhatikan. Oke, support 10 jari ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pemasangannya sukses, rapi, dan juga berhasil dengan normal. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.